Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Libur Natal dan Tahun Baru, kepadatan arus lalu lintas terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung menambah 12.000 tempat duduk untuk perjalanan kereta api jarak jauh selama libur Natal dan Tahun Baru. Diduga terbawa banjir, warga Dusun Cilega, Kabupaten Sumedang dihebohkan dengan temuan ular piton berukuran besar di permukiman warga. PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung telah menambah lagi 12.000 tempat duduk untuk perjalanan kereta api jarak jauh selama libur Natal dan juga Tahun Baru. Tambahan keberangkatan kereta api dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan jumlah penumpang. 12.000 tiket tambahan untuk perjalanan kereta jarak jauh disediakan dengan penambahan 3 rangkaian kereta. Awalnya PT KAI Daops 2 Bandung hanya menyediakan 214.000 tiket dan saat ini menjadi 227.000 tiket. Namun di tanggal 23 Desember, tiket yang terjual baru separuhnya atau sekitar 100.000 tiket dengan tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi ada kereta api Lodaya tambahan yang mulai dioperasikan per hari ini tanggal 23 Desember. Nah itu kapasitas tempat duduk yang kami sediakan sendiri selama 21 hari menjadi bertambah jadi 12.000 tahun 80. Jadi sehingga total ada 227.000 tempat duduk selama masa angkutan Nataru. Nah untuk penjualan tiketnya sendiri sampai update akhir sudah terjual 101.384 tiket. Pada angkutan Nataru 2022, kapasitas kereta api jarak jauh sudah 100%. Namun, ketentuan mengenai kewajiban menunjukkan bukti sudah disuntik vaksin COVID-19 dosis ketiga bagi calon penumpang berusia 18 tahun ke atas tetap berlaku dan tidak ada lagi kewajiban menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen COVID-19. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Tol Bojimi Sesi 2 ruas Cigombong, Cibadak resmi difungsikan dalam Nataru 2022 ini. Pembukaan fungsional ini disambut oleh warga yang berdatangan untuk bersuah foto karena pemandangan Tol Bojimi yang eksotis. Tol Bojimi Seksi 2 ruas Cigombong Cibadak resmi dibuka untuk mengurai kepadatan lalu lintas pada libur Natal dan Tahun Baru 2023. Kendaraan yang melintas didominasi oleh plat Jakarta yang menuju arah Sukabumi. Tak hanya ramai oleh kendaraan saja, keindahan Tol Bojimi Seksi 2 yang diapit oleh 2 gunung, yaitu Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango, membuat warga berdatangan untuk bersuah foto di jalan tol. Beberapa warga sekitar pintu eksit tol di Kecamatan Parung Kuda terlihat antusias melihat pembukaan fungsional Tol Bojimi Seksi 2 ini. Pemandangannya bagus, indah. Indah ya? View-nya luar biasa. Luar biasa. Jadi emang datang untuk suah foto ke sini Iya. ya? Sengaja datang untuk Sengaja berfoto. datang. Ibu dari mana? Meski belum bisa digunakan 2 jalur, namun kini pengendara mobil bisa menempuh Sukabumi lebih dekat dari Jakarta dan Bogor untuk sekedar berlibur atau ada kepentingan lainnya. Untuk pengamanan libur Natal dan Tahun Baru, aparat kepolisian sudah mempersiapkan sejumlah personil untuk di ruas jalan tol, tempat wisata maupun tempat ibadah. Pak Kapolda dan juga dengan pejabat utama sudah melaksanakan cek kesiapan personil di pospam dan juga kesiapan sarana prasarana. Termasuk juga kita koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan pengelola jalan tol ini kita juga berkoordinasi. Tol Bojimi Seksi 2 ruas Cigombong Cibadak ini hanya beroperasi pada pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore dan hanya berlaku untuk 1 jalur dari Bogor menuju Sukabumi. Warga diimbau untuk berhati-hati dan menjaga kecepatan kendaraan saat melintasi tol yang masih fungsional ini. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Arus lalu lintas di ruas tol Purbalenyi, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat pagi ramai dilintasi kendaraan pribadi dari arah Jakarta. Namun sayangnya larangan truk barang untuk tidak melintas sejak kemarin tak digubris awak dan perusahaan kendaraan.
Seiring dengan libur akhir tahun, perayaan Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju arah Bandung terlihat mulai ramai di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung pada Jumat pagi. Berbeda dengan arah sebaliknya dari Bandung menuju Jakarta yang relatif sepi. Namun sayangnya masih ada truk kontainer, truk pasir, dan angkutan barang lainnya yang melintas dan menghambat laju kendaraan kecil di kawasan Padalarang. Padahal dalam surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan sejak 22 Desember pukul 12 waktu Indonesia Barat berlaku sampai 24 Desember pukul 24, seluruh kendaraan truk dan angkutan barang dilarang melintas di seluruh jalan tol Pulau Jawa. Warga Dusun Cilega, Sumedang dihebohkan dengan temuan seekor ular piton berukuran besar yang masuk ke permukiman. Ular diduga terbawa arus saat banjir melanda kawasan tersebut pada Rabu malam. Inilah video yang memperlihatkan sejumlah warga berjibaku menangkap ular sanca berukuran besar di atap sebuah kandang ayam di Dusun Cilega, Kecamatan Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang pada Rabu malam. Agar tidak membahayakan saat ditangkap, mulut ular ditutup menggunakan lakban. Ular sanca batik sepanjang 3 meter ditemukan di sebuah kandang ayam yang berada tak jauh dari permukiman warga. Menurut warga, ular ini baru saja memakan seekor ayam yang ada di kandang. Ular diduga masuk ke permukiman karena terbawa arus Sungai Cipelang yang meluap hingga menyebabkan banjir. Ada perkiraan 3 meter. Terus waktu nangkap tuh berapa orang, Pak? Yang nangkap 3 orang. 3 orang. Ada kesulitan ya, Pak? Ya lumayan sulit. Sulitnya. Astaga. Tonton. Ini kira-kira terbawa banjir, Pak? Iya, mungkin ini terbawa banjir tadinya. Sebelumnya, di Dusun Cilega dilanda banjir luapan Sungai Cipelang setelah diguyur hujan deras dan merendam setidaknya 10 rumah warga. Sedangkan ular rencananya akan diberikan kepada komunitas pecinta reptil atau dilepas liarkan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Dari informasi tadi mengakhiri jumpa kita bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.